Oke, selamat malam. Perkenalkan, saya Jolan Cahyani, NIM 250 20 10 20 1297. Hari ini akan mempresentasikan terkait tugas UTS Digital Innovative Entrepreneurship terkait 10 langkah Dolbin. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan siapa itu Dolbin. Dolbin adalah firma konsultan inovasi global yang terkenal karena mengembangkan kerangka kerja 10 jenis inovasi yang sekarang Dolbin sendiri bagian dari perusahaan Deloitte. Nah, dari situ ada 10 jenis inovasi Dolbin yang dibagi 3 kunci utama, yaitu konfigurasi atau configuration, pengalaman atau experience, dan penawaran atau offering. Nah, masing-masing subbabnya ini ada subbab lagi masing-masing. Untuk konfigurasi terdiri dari profit model atau model laba, kemudian network, structure, dan proses. Kemudian pengalaman atau experience ada service, channel, brand, dan customer engagement, serta penawaran atau offering terkait product performance dan product system. Nah, yang pertama terkait konfigurasi atau configuration itu terdiri dari 4 sub lagi, yaitu profit model, network, structure, dan proses. Profit model itu bermaksud terkait tentang bagaimana suatu perusahaan atau organisasi menghasilkan uang. Ini bisa dilihat dari inovasinya, cara mendapatkan harga, sumber pendapatan, dan lain-lain. Kemudian network berfokus tentang hubungan antara perusahaan dengan pihak lain. Kemudian struktur itu terkait susunan organisasi dari perusahaan. Selanjutnya ada proses, yaitu tentang proses atau uh, cara bagaimana perusahaan tersebut menghasilkan sesuatu. Hal ini bisa dilihat dari inovasinya, metode yang digunakan, kemudian kegiatan operasinya, termasuk juga teknologi dan uh, proses manufaktur. Yang kedua terkait penawaran atau offering, terdiri dari product performance dan product system. Product performance ini ditawarkan oleh organisasi terkait produk-produknya kepada konsumen. Hal ini bisa dilihat dari inovasi yang digunakan untuk menghasilkan produk serta kualitas dan layanan produknya. Kemudian produk system itu tentang produk yang dimiliki oleh perusahaan, terutama tentang sistem atau software seperti platform dan seperti program-program, misalnya bundling produk dan layanan lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengalaman atau experience. Ini termasuk mencakup service, channel, brand, customer engagement. Nah, service sendiri itu adalah layanan di mana perusahaan memberikan layanan atau customer service atau support atau SOP oleh perusahaan kepada para konsumennya. Kemudian channel ini terkait penawaran-penawaran yang diberikan, termasuk juga kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti misalnya di zaman digital sekarang melalui e-commerce, kemudian inovasi-inovasi yang digunakan menggunakan uh, berbagai aplikasi maupun cara dalam menawarkan atau mengirimkan produknya. Kemudian brand itu maksudnya adalah label atau identitas dari perusahaan tentang bagaimana perusahaan mewakili penawarannya dalam memberikan produk kepada pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu customer engagement atau interaksi dengan para konsumen atau customer. Nah, ini bagaimana perusahaan atau organisasi itu mengolah media sosialnya ataupun websitenya ataupun aplikasi-aplikasi lain yang dia gunakan untuk berinteraksi dengan customer atau konsumen sehingga dapat mengetahui kebutuhan konsumen dan dapat memberikan inovasi serta penawaran yang sesuai dengan pasar. Nah, di sini saya mengambil contoh PT Kereta Api Indonesia. Nah, di sini merupakan salah satu perusahaan yang statusnya merupakan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Kenapa saya ambil ini? Karena menurut saya PT KAI merupakan salah satu perusahaan yang cukup berinovasi selama beberapa tahun dan hingga saat ini memberikan layanan yang semakin luas kepada masyarakat serta terlihat sekali transformasi digital yang digunakan.
Nah, ini merupakan website tampilan dari PT KAI Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, yang dapat diakses di https kai.id. Di sini bisa dilihat banyak sekali menu dan layanan yang ditampilkan. Kemudian di sini juga ada bagian tentang penawaran produknya, termasuk juga pemesanan tiket yang bisa dilakukan oleh customer melalui website, termasuk aplikasi KAI yang terlihat di foto tersebut. Selain itu juga bisa dilihat ada beberapa penawaran seperti hotel, kemudian hotel-hotel yang berada di sekitar lokasi-lokasi strategis, kemudian juga di situ bisa dilihat ada beberapa kebutuhan lain yang ditawarkan. Nah, kalau kita lihat dari tiga pilar utama 10 inovasi tadi, yang pertama terkait konfigurasi atau configuration, PT KAI ini sudah sangat mencakup 4 subbab dari konfigurasi, yaitu profit model, network, structure, dan proses. Bisa dilihat dari websitenya bagaimana dia menampilkan juga laporan keuangan yang menampilkan laba dan rugi yang dialami oleh PT Kereta Api Indonesia setiap tahunnya. Kemudian network tadi bisa dilihat dari proses bagian pemesanan tiket, di mana juga bekerja sama dengan beberapa properti lainnya seperti hotel, kemudian restoran, dan lain-lain. Kemudian struktur itu juga bisa dilihat dari website PT KAI bagaimana mereka menampilkan struktur pengurus maupun struktur-struktur organisasi yang terkait dengan kepemilikan PT KAI ataupun para pegawai serta pejabat yang menjabat. Kemudian proses bisa dilihat PT KAI menampilkan kemudahan proses dalam pemesanan tiket kereta api yang ditampilkan di websitenya. Nah, apabila kita lihat dari websitenya, tampilannya sangat profesional, kompeten, dan terstruktur, sehingga pelanggan merasa mendapat informasi yang sangat lengkap dan juga terkait pemesanan tiket yang dapat dilakukan dengan beberapa pilihan, termasuk kerjasama dengan aplikasi maupun e-commerce lain, memberikan kemudahan kepada pelanggan. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari websitenya juga ada produk layanan PT KAI, baik angkutan penumpang, barang, dan lainnya. Itu bisa dilihat. Selain itu juga ditampilkan anak perusahaan PT KAI, di mana terdiri dari angkutan penumpang, barang, pengusahaan aset, termasuk anak-anak perusahaan seperti KAI Service, Bandara, Komuter Line, KAI Wisata, dan Logistik. Nah, dari sisi penawaran atau offering, PT KAI sendiri memaparkan produk-produk yang ditawarkan itu sangat bervariasi dengan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, ini sesuai dengan poin utama yang kedua dari 10 inovasi Doblin yang terpenuhi oleh PT KAI. Dan yang terakhir ini bisa dilihat gambar petugas KAI melakukan pemberian layanan melalui, termasuk juga pelanggan yang menggunakan layanan aplikasi KAI Akses. Kemudian bisa dilihat bagaimana cara petugas memberikan layanan dengan senyuman, kemudian juga dengan ramah, dan juga bisa dilihat betapa PT KAI memperhatikan kebersihan juga dalam memberikan layanan. Nah, di sini juga bisa dilihat media sosial KAI. Sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya ambil yang Instagram. Bisa dilihat itu centang biru berarti verified. Kemudian dari Instagramnya sendiri juga sangat lengkap, termasuk beberapa highlight yang dapat memberikan informasi kepada pelanggan seperti pengumuman, kemudian inovasi yang diberikan oleh PT KAI dengan kursi Eco New Generation, kemudian bagi pelanggan prioritas seperti ibu hamil, seperti itu, dan di situ juga ditantumkan nomor official WhatsApp yang dapat digunakan oleh customer apabila mengalami kesulitan. Nah, dari poin utama yang ketiga yaitu pengalaman atau experience, bisa dilihat betapa PT KAI memenuhi kategori ini juga, dilihat dari cakupannya berupa service, channel, brand, customer engagement, semua dilakukan oleh PT KAI, yang mana apabila kita lihat dari sejarahnya juga beberapa tahun ini perkembangannya sangat pesat, terutama transformasi digital
dan teknologi yang disampaikan atau diolah oleh PT KAI dalam memberikan layanan. Kemudian terkait servis juga bisa dilihat tidak hanya dari teknologi informasi maupun aplikasi, tapi juga SOP standar layanan bagi para petugas pekerja PT KAI dalam menjalankan tugas dalam melayani pelanggan. Termasuk tadi bisa lihat di foto tentang para pramugari yang memberikan layanan kepada pelanggan yang menggunakan area restorasi. Selain itu, rebranding PT KAI juga sangat terlihat sangat pesat, di mana mereka menjunjung tinggi profesionalitas, keramahan, dan juga menggunakan media sosial dalam selain memberikan informasi juga untuk menawarkan produk dan juga menawarkan beberapa pilihan seperti harga khusus dan lain sebagainya. Nah, dari hal itu dapat disimpulkan PT Kereta Api Indonesia atau KAI menerapkan 10 tipe inovasi atau 10 types of innovation yang dikembangkan oleh Doblin dalam menjalankan proses bisnis baik di dalam internal perusahaannya maupun kepada pelanggan. Terima kasih. Bel, ini gimana, Bel?